Nah, untuk membahas fenomena saling melapor ini sudah hadir di studio Kabag Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Awi Setiono, dan pengamat hukum salah satu langganan dari Sapa Indonesia, Pak Tengku Nasrullah. Selamat pagi, Pak Nasrullah, Pak Awi. Pagi, Mas Bayu. Terima kasih. Kita akan ngobrol mengenai fenomena saling melapor. Pak Nasrullah, apa amatan Anda nih? Terjadi apa nih? Banyak betul kita kalau dengarkan, kalau koran masih kita ketemu besok. Kalau kita dengarkan di radio sambil berkendara, orang ini lapor, ini lapor. What happened sih, Pak Nasrullah? Ada apa nih? Jadi saya harus sampaikan secara normatif dulu dalam yang diatur dalam undang-undang. Jadi setiap ada terjadi tindak pidana, orang berhak menyampaikannya kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindak lanjut, untuk diklarifikasi. Cara menyampaikan, menginformasikan kepada aparat penegak hukum itu ada pola pelaporan, lapor namanya, laporan. Nah, laporan itu terjadi yang terkait dengan tindak pidana umum. Yang kedua adalah yang terkait dengan pengaduan. Itu terjadi hanya dalam konteks delik aduan. Hanya korban yang berhak membuat pengaduan. Korban atau keluarga korban yang berhak membuat pengaduan. Tidak semua orang itu. Nah, yang ketiga adalah tertangkap tangan. Nah, yang keempat itu adalah diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum, oleh polisi, misalnya sedang patroli, tiba-tiba ada orang lagi congkel-congkel mobil atau apa begitu ya. Nah, kalau dalam konteks ada sebuah tindak pidana itu tidak ada masalah. Tapi perlu satu ingatkan bahwa dalam KUHP laporan, semua orang berhak membuat laporan. Semua orang mengetahui adanya tindak pidana berhak membuat laporan. Tetapi kalau rencana tindak pidana, misalnya saya tahu Pak Awi mau mengambil dompet Anda, atau mau mencuri. Saya mengetahui rencana tindak pidana, saya wajib melapor. Jadi hati-hati masyarakat, saya memberikan pencerahan hukum juga. Kalau Anda mengetahui ada sebuah permufakatan untuk melakukan kejahatan, Anda diwajibkan oleh hukum melaporkan kepada aparat penegak hukum. Karena kalau nanti kita diketahui sebenarnya sudah tahu tapi tidak melapor, kita kena pasal. Karena apa? Semua orang wajib mencegah tindak pidana. Anda mengetahui ada rencana, Anda tidak mencegah, Anda membiarkan terjadi sebuah tindak pidana. Jadi sedangkan kalau sudah terjadi, itu kalimatnya berhak. Siapapun berhak membuat laporan. Nah, kalau yang sekarang terjadi ini sudah di dalam koridor itu belum, Pak Nasrullah? Nah, terkait dengan materi yang kita diskusikan sekarang ini, kita juga harus melihat sebuah fakta. Kadang-kadang saling melapor ini ada dalam konteks orang menggunakan hukum sebagai alat. Sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, menjatuhkan kelompok-kelompok lain, saling. Jadi kadang-kadang hukum itu digunakan sebagai alat. Nah, bisa benar-benar ada kasus hukumnya dengan dibuat laporan, setelah jadi penyidikan akhirnya bisa P21, berarti ada kasus hukum. Terlepas itu tujuannya digunakan untuk menjatuhkan lawan, tetapi hukumnya ada di situ. Tapi ada juga kadang-kadang laporan itu dibuat tidak ada hukumnya, sekedar untuk menjatuhkan. Informasi yang beredar di publik setelah ada laporan itu sudah sangat menjatuhkan, meskipun nanti setelah lidik ternyata tidak ada kasusnya, tapi tidak ada bisa juga, dilanjutkan begitu ya. Tapi ada juga laporan-laporan itu dibuat sebagai hasil dari di-create atau rekayasa sebuah untuk saling menjatuhkan. Kadang-kadang yang bisa meng-create itu kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi kita harus hati-hati, masyarakat harus hati-hati melihat sebuah laporan. Ini kan yang Anda kemukakan tadi adalah saling lapor ini sudah menjadi fenomena yang luar biasa sekarang. Sudah mengkristal dan menggunung saya melihat ini. Kok jadi begini negara? Nah, jadi ada persoalan berbangsa dan bernegara yang harus dibenahi. Saya melihat sekarang nanti kita detailkan itu ya, Pak Nasrullah. Saya ke Pak Awi dulu. Banyak Pak sekarang laporannya itu. Betul nggak kita? Kayaknya semakin banyak sekali kan itu. Bagaimana di kepolisian sendiri? Ya, kita setiap laporan memang kita sudah siapkan ya untuk pintunya. Ada tim untuk menerima itu dulu. PKT. Nanti di sana juga ada tim konsultasi. Sebelum diketik, diverbalkan kan, ada formnya yang sudah disiapkan. Tentunya mereka akan diverifikasi dulu. Ada
bukti permulaan yang cukup atau tidak laporan itu. Ini Pak Awi pidana mau atau perdata tidak? Ya, ini kemudian Bapak ingin menyampaikan seleksinya kemudian ya. Betul. Ada perdata atau ada pidananya ini. Kalau perdata tentunya tetap kita akan sampaikan ya. Urusannya bukan urusan kepolisian. Tapi kalau pidana memang kita juga tidak bisa menolak laporan masyarakat. Kita harus terima itu. Terlepas tadi beliau sampaikan quote and quote mungkin ada tadi. Ya, Ada dipakai unsur-unsur yang laporan-laporan ke kepolisian ini dipakai untuk menjatuhkan nama seseorang baik atau lah tidak. atau apa, ada kaitan dengan politis atau apa, Tetapi secara itu semua prosedur dilihat kita tetap ya. harus terima. Oh. Karena itu laporan masyarakat. Yang kemudian tentunya dari laporan polisi tadi setelah kita ketahui bahwasanya hal tersebut ada cukup bukti permulaan yang cukupnya ada. Kalau enggak pasti kita juga suruh nyari. Coba bukti permulaannya minimal kita verifikasi dulu. Kemudian dari situ setelah dibuatkan laporan polisi akan diserahkan tentunya ke penyidik. Nah, penyidik pertama kali untuk menerima laporan polisi tentunya kita tidak langsung kita sidik tidak, tetapi melalui proses penyelidikan dulu. Nah, tugasnya penyelidik ini tentunya mengumpulkan alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, waktu itulah, kesempatan itulah penyidik mengundang kembali pelapor, memverifikasi lagi. Terlapor juga mungkin dipanggil. Kemudian memanggil saksi-saksi. Itu masih sifatnya masih berita acara interview ya. Kemudian juga penyidik harus memanggil atau mengundang saksi ahli. Karena memang beberapa syarat yang dikemukakan di KUHP pasal 184 minimal alat bukti itu 1 keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Minimal yang 4 ini kita harus penuhi dulu. Ya. Saksi-saksi, kemudian saksi ahli, kemudian dari saksi itu kan nanti kalau ada surat-surat yang kita bisa sita menjadikan alat bukti, tentunya dari ketiga itu nanti kita bisa carikan linknya, apa petunjuknya ada. Sehingga saat nanti digelar, di akhir penyelidikan kita gelar, kalau memang itu bisa kita pastikan cukup alat buktinya, tadi saya sampaikan 2 alat bukti yang cukup atau lebih, ya tentunya kita akan naikkan. Oke. Kalau tidak, tentunya harus kita close, kita tutup laporan itu, bahwasanya bukan melakukan suatu perbuatan pidana atau kurang alat buktinya. Gitu. Oke, Pak Awi, sedikit saja saya mau tanya. Ya. Dari sekian banyak yang melapor itu, Bapak urut dari tanggal masuk laporan atau ada skala prioritas, oh ini kasusnya penting naik dulu, boleh tahu itu bagaimana Oh kemudian? tidak, itu kan kita bagi ya, kita bagi, makanya kadang-kadang juga dengan segala kesibukan polisi, dengan banyaknya laporan itu, kadang-kadang subdit-subdit, unit-unit yang tersebar, yang sudah dibentuk itu kadang-kadang kita pun juga karena banyaknya laporan, Jatanras pun bisa menangani penipuan, kadang-kadang unit perlindungan anak pun juga kita Semua dikerahkan. yang gitu penting ya. apa laporan masyarakat kita bisa tangani, mereka bisa terlayani. Cuma dalam kasus-kasus tertentu memang kita pilah-pilah tadi dalam artian sesuai jobnya, sesuai dengan kompetensinya. Misalnya kalau namanya kasus pembunuhan tentunya kita akan larikan kepada Jatanras atau Reskop kayak begitu. Oke, sesuai dengan apa yang kemudian kita cari begitu, atau kepolisian mencari. Pak Nasrul, ini kan begini, kalau kita sudah melihat itu, nanti kemudian kita akan melihat begini, saya mau lihat fenomena yang sekarang ada aja. Ini begitu Basuki Cahayapurnama namanya disebut menoda agama, kemudian banyak laporan-laporan yang berkaitan dengan yang melaporkan Basuki Cahayapurnama juga dilaporkan karena kasus lain. Nah, hal semacam ini Anda lihat, yang kemudian Anda lihat sebagai ini, makanya laporan bisa menjadi semacam sebuah alat ke masalah-masalah politis. Nah, itu Anda kemudian melihatnya di kepolisian juga begitu, mumpung ada Pak Awi, bagaimana ini semua kemudian bisa dipilah sehingga kita nggak buang-buang waktu, kepolisian juga sudah banyak PR-nya. Sebenarnya kan kita banyak PR masing-masing supaya Indonesia ini makin maju. Jadi gini, saya ingin katakan bahwa kadang-kadang begitu kita melaporkan satu kekuatan, satu kelompok masyarakat, Ya. si pelapor ini juga harus siap dengan serangan balik. Fenomena itu ada fakta. Ya. Kalau saya menutup mata dari itu, oh tidak ada. Serangan balik itu kadang-kadang bisa disusun secara sangat sistematis. Ya.
Karena dipersiapkan oleh karena itu ketika kita menjadi penyapu, jangan sampai kita menjadi sapu yang kotor. Karena apa? Serangan balik itu akan tinggi sekali. Siapapun yang ingin membuat laporan kepada orang, Anda tampil di depan publik, Anda itu akan disenter dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Belajarlah untuk tidak cacat di situ. Karena kalau Anda punya cacat, 1001 cacat Anda itu akan diperlebar mukanya. Nah, satu. Yang kedua, ini kan akhirnya tugas kepolisian bukan lagi tugas penegak hukum yang murni. Kenapa? Harus menampung laporan-laporan yang sebenarnya sampah. Laporan sampah itu hanya untuk memenuhi emosi si pelapor. Bukan lagi aspek legalnya yang ada di situ. Makanya kalau kita lihat begitu banyak laporan sudah masuk di polisi, tidak semua bisa berjalan pada rel yang sebenarnya. Kadang-kadang laporan itu terhenti. Nah, sistem yang dibangun memang dengan ada SPKT ya. SPKT itu memang terseleksi di situ. Tapi persoalannya adalah prinsip hukum acara, polisi tidak bisa membuat kebijakan tersendiri, diseleksi di tahap SPKT, nggak bisa. Hukum acara tidak mulai itu, diseleksinya di tahap lidik. Jadi itu yang benar ya. Harus ditindaklanjuti. Harus setiap laporan setiap itu laporan harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Cuman kalau dari keterangan di SPKT itu pertama, misalnya bisa seleksi sangat sederhana begini, Pak, ini sengketa ke masalah tanah, ini nggak bakalan masuk. Di situ sudah dinasihati sejak awal. Tetap dia paksakan, nggak bisa, ya sudah, kasih aja bukti-bukti. Begitu ada bukti nanti lidiknya hilang. Nah, atau misalnya begini, Anda melapor, oke, mana buktinya? Oke, ini kita anggap pidana. Tapi buktinya mana? Belum ada, Pak. Nah, cari dulu. Itu seleksi awal. Tetapi maaf saya juga harus mengkritis polisi bahwa ada beberapa waktu yang lalu ketika laporan dibuat, polisi menolak laporan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu melanggar prinsip hukum acara. Nah, soal nanti dinyatakan cari bukti dulu, kami siap menampung laporan, itu saya pahami. Nah, atau mengatakan, oh ini bukan tindak pidana, nggak ada pidana. Maaf ya, kalau misalnya ini bukan tindak pidana, ini kasus perdata, itu masih bisa saya pahami. Tapi ini tidak ada pidana, itu salah. Karena harus di tahap lidik nanti, tidak di SPKT. Nah, dalam kaitan itu, Mas Bayu, ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kepolisian terkait persoalan-persoalan hukum. Satu sisi dia harus menampung semua laporan masyarakat, tapi di sisi lain mereka tingkat seleksi yang benarnya adalah di tahap lidik, bukan di SPKT. Anda punya gambaran bagaimana kemudian ini bisa kita filter sehingga kemudian tidak merepotkan lagi bagi kita dan bagi masyarakat, orang juga tidak mudah saling melapor begitu. Tapi kita jeda dulu ya, Pak Nasrullah, Pak Awi, nanti kita akan sambung lagi usai jeda. Anda tetap bersama kami.